wortel. Laptopku kan kentang. Ini pakai HP, coy. Bisa emang. Iya. Canggih. Oh iya, wow. Sangat Iya. maju teman-teman. Iya. Udah mulai rekamannya. Tapi Mira Teman- belum datang. Iya, teman kita Mira belum hadir. Mungkin nanti dia menyusul aja kali ya, baiknya ya. Iya, suruh sama bapak aja kayaknya. Dah. Ada yang mau duluan? Yang udah siap mungkin. Bimo. Aku mau ngeliatin aja, depanku nggak ada buku ya. Ya, nggak ada ya. Ya, aku. Ya. Boleh deh, aku dulu ya. Sesuai Oke. absen aja kan. Aku Citra terus Johan. Oh, oke. Terakhir. Bimo ya, pertanyaan pertama, berikan penjelasan yang cukup bahwa sebagai gambar dan rupa Allah, manusia tidak hanya sekedar sexual being. Udah jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Baik. Jadi manusia tidak hanya sekadar sexual being, artinya manusia itu hidup tidak hanya dicukupkan oleh kebutuhan atau hasrat seksual. Memang kita mengetahui bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk bisa bereproduksi, untuk bisa beranak cucu, untuk bisa memiliki hubungan seksual dalam pernikahan kudus. Tetapi hidup manusia tidaklah hanya sebatas memenuhi kebutuhan seksual saja. Tentu kita tahu ada kebutuhan ekonomi dan kebutuhan yang lainnya. Tetapi terlepas dari itu, tidak hanya semua hal yang ada di dunia ini. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah memiliki suatu dimensi, suatu ruang yang harus lebih dicukupkan lagi dalam kebutuhannya, yaitu dalam kebutuhan rohani, spiritual, hubungan kita dengan Allah. Nah, ini yang terus kita coba untuk bangun, dibantu dengan Roh Kudus, sehingga kita nanti bisa memiliki relasi yang utuh dengan Allah, relasi yang utuh dengan sesama, dan juga relasi yang utuh terhadap alam ini. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua, jelaskan kondisi manusia sebagai gambar dan rupa Allah dengan kaitannya dengan kejatuhan dan penebusan. Bisa diulang? Ya. Sorry. Jelaskan kondisi manusia sebagai gambar dan rupa Allah dalam kaitannya dengan kejatuhan dan penebusan. Baik. Jelas. Terima kasih, Mima. Jadi, kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Tentu pada saat awal mula penciptaan, Tuhan menciptakan manusia baik adanya, kudus, tidak bercela, dan tidak berdosa, memiliki relasi yang utuh dengan Allah, sesama dan juga alam. Tapi karena kejatuhan dalam dosa, gambar dan rupa Allah ini tidak hilang secara total, tapi rusak dan cemar karena dosa. Nah, oleh karena itu, kita manusia yang berdosa ini dikasih oleh Tuhan sebuah kasih yang mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Sehingga kita diberikan seorang Tuhan, seorang Yesus yang merupakan gambaran yang utuh dari manusia. Nah, dalam penebusan ini kita dibantu oleh Roh Kudus sehingga kita dapat semakin serupa dengan Allah, kita dapat semakin mengasihi dengan utuh dan juga mengelola dan merawat alam ini sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Demikian. Terima kasih. Oke. Selanjutnya siapa nih? Citra. Oke. Pertanyaan pertama, manakah yang lebih agresif nasionalisme atau kan penjelasannya? Sudah jelas pertanyaan? Iya, sebelumnya suaraku terdengar jelas enggak? Jadi kreasionisme berdasarkan titah yaitu
penafsiran penciptaan secara harafiah dan Allah menciptakan manusia secara unik dan langsung tanpa adanya organisme lain dan kebaharuannya itu sangat dipentingkan. Kemudian kreasionisme progresif yaitu Allah menciptakan manusia dari awal hingga akhir sehingga Tuhan itu tidak meninggalkan tetapi Ia menyertai kita dan menaruhkan hukum alam padanya sehingga ada terjadi proses perkembangan dan pertumbuhan. Di sini saya memilih kreasionisme progresif sebagaimana kita ketahui bahwa Allah tidak lepas tangan dari kita anak-anaknya tetapi Ia menyertai kita. Dan hal ini juga diperkuat bahwa kreasionisme progresif lebih pandai untuk menjelaskan sesuai dengan data Alkitabiah. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan keberadaan Kristus sebagai gambar dan rupa Allah sejati serta implikasinya dengan orang percaya. Jelas? Jelas. Keteladanan Kristus sebagai manusia sejati terbagi menjadi 3, yaitu manusia terarah kepada Allah di mana Allah menjadi segalanya. Yang kedua, manusia terarah kepada sesama yaitu dengan menghargai antara pria dan wanita serta mengasihi sesamanya. Dan yang ketiga, manusia menjadi berkuasa atas alam dalam artian mampu mengelola, melestarikan, dan menjaga yang telah Tuhan ciptakan. Adapun implikasinya bagi kita orang percaya adalah kita dapat menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita dan menemukan hakikat manusia sejati tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia sejati tidak akan kita temukan di dalam diri orang lain, melainkan manusia sejati itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Oke. Iya. Pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud the self of perfect. Konteks pemulihan Allah dalam diri manusia. Jelas pertanyaannya? Jelas sih, Mima. Suaraku terdengar kan ya? Oke, aku mulai ya. Jadi saat kejatuhan kita kejatuhan dalam dosa kita ternoda gambar dan rupa Allah di dalam diri kita, di dalam setiap manusia ternoda, dan kita perlu didamaikan oleh jembatan yang akan memperdamaikan hubungan kita dengan Kristus dan memulihkan gambar rupa Allah kita sehingga kita layak untuk dibawa kepada tahap glorifikasi. Kemudian di dalam tahap pemulihan kita di dalam tahap pemulihan kita itu dijadikan lebih serupa dengan Kristus. Nah, lebih serupa dalam Kristus itu memiliki tahap the state of perfection. Jadi Kristus kita harus semakin serupa dengan Kristus gitu. Yang pertama adalah relasi kita yang lebih terarah kepada Tuhan, kemudian relasi kita yang dengan alam, kemudian relasi kita juga terhadap sesama, begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Konsep gambar dan rupa Allah adalah inti antropologi Kristen. Menurut Anda, gambar dan rupa Allah mencakup struktural dan fungsional. Jelaskan dan berikan alasannya. Jelas? Oke, jelas. Oke, gambar dan rupa Allah dalam aspek struktural adalah yang membangun, adalah yang seperti aspek religius, ya, aspek kita berpikir gitu. Itu adalah aspek struktural kita, dan yang fungsional kita bisa berinovasi, mengembangkan sesuatu dan membuat sesuatu, menyembah Allah, itu adalah fungsi kita, ya. Dan menurut saya aspek yang harus kita miliki adalah yang kedua-duanya, karena struktural maupun fungsional itu saling membantu satu sama lain, membangun satu sama lain, karena tidak mungkin aspek struktural ada tapi aspek fungsional tidak ada, begitupun sebaliknya.
aspek fungsional itu harus ada karena aspek membangun. Pembangunnya yaitu adalah aspek struktural, ya, seperti halnya itu adalah kita tidak mungkin berinovasi tanpa kita berpikir, kayak seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih semua. Kalau yang ini kan aku undang Mira ya, tapi dia nggak nyambung-nyambung. Iya, aku juga barusan nggak nyambung. Oh, mungkin ada masalah sama Teams-nya. Iya ya. Gimana nih? Mungkin Yemima yang telepon pribadi atau? Iya. Ya udah. Pribadi. Nanti ntar rekamannya bisa dikasih ke bapaknya ya? Oh, bisa guys, bisa. Mira bisa. Halo Mira. Halo Mira. Oke. Sorry, Langsung ya, kamu Mira. Iya langsung. Udah siap kan Mira? Aku mau nanya ya Mima, nanti ketika aku menjawab nomor 1, aku tetap tutup mata waktu menjawab nomor, itu langsung lanjut ke nomor 2 atau bisa buka mata terus gitu atau gimana? Aku tanya satu-satu, satu nomor. Ya. Bisa buka dulu mata. Oke. Oh, kalau udah menjawab satu nomor, oke. Pertanyaan pertama, jelaskan pemahaman saudara terkait dengan adanya persamaan dan kesetaraan dalam artian pria dan wanita. Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Suara saya kedengaran kan? Ya. Selamat menjawab. Kesetaraan antara pria dan wanita. Pria dan wanita memiliki kesetaraan dan kesamaan. Yang pertama, kesamaan pria dan wanita. Yang pertama itu Allah menciptakan pria dan wanita segambar dan serupa Allah. Jadi pria dan wanita sama-sama menurut gambar Allah dan sama di mata Tuhan. Yang kedua, pria dan wanita diciptakan dari tangan Allah. Pria dan wanita secara langsung diciptakan oleh tanah melalui debu. Jadi mereka sama-sama memiliki penciptaan yang sama. Yang ketiga itu memiliki relasi yang sama-sama antara pencipta dan ciptaannya. Jadi pria dan wanita tetap memiliki kesamaan. Yang sedangkan dalam kesetaraan pria dan wanita setara dalam hal penciptaan, di mana pria dan wanita adalah salah satu wujud, salah satu bentuk penciptaan yang setara. Jadi pria dan wanita ini memiliki tanggung jawab yang setara walaupun berbeda. Maksudnya di sini pria memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, sedangkan wanita memiliki Oke. Pertanyaan kedua, konsep gambar dan rupa Allah adalah inti antropologi Kristen. Menurut Anda, gambar dan rupa Allah mencakup struktural dan fungsional. Jelaskan dan berikan alasannya. Sudah jelas?
Makasih semua. Dia tadi teman-teman dengar suaranya Mira. Enggak. Ya udah. Aku juga sebenarnya enggak sih. Kayak ada ngek-ngek-ngek gitu. Iya, aku juga. Mungkin jaringannya Kalau- Mira itu lagi. Kalau earphone mau dicopot gimana, Mir? Suaraku lebih baik atau Nah, gimana? Nah, iya. ya. Mungkin kamu Yang bisa. tadi itu nggak kedengeran. Apa nanti coba aku cari dilihat di record aja ya. Kalau nggak sekarang diulang aja kali gimana, Mir? Bisa. Kalau yang mati suaraku kedengaran atau tidak ya? Ini sih kedengeran, kalau tadi nggak, Mir. Ya.